Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nizar Firmansyah menemani para pemirsa untuk ngaji online pagi bersama BMT Khairul Ummah Jawa Timur. Kali ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Haji Ahmad Zaimin MPD selaku Kepala Madin Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik. Untuk itu, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahral karamah wa farada 'alal muslimina siyamah. Wassalatu wassalamu ala man sanna lahum qiyamah. Sayyidina Muhammadin Rasulil Hidayah warahmah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan ini kita awali dengan melahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai detik ini kita semuanya telah mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah. Di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita semuanya bisa menjalankan ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan beserta semua sahabat-sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan pembebasan dari siksa api neraka. Pada bulan ini juga Allah membesarkan pahala dan karunia-Nya dan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi siapa saja yang Ia sukai. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa hulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Baginda Rasulullah bersabda, jika telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan, bahwa pintu-pintu surga pada bulan ini dibuka lebar-lebar karena banyaknya amal soleh serta sebagai dorongan kepada orang-orang yang mau beramal. Dan pintu-pintu neraka ditutup karena sedikitnya kemaksiatan
dari orang-orang yang beriman, dan setan-setan dibelenggu sehingga mereka tidak bisa bebas leluasa untuk menggoda, mengganggu dan merusak orang-orang yang beriman sebagaimana pada selain bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kabar yang sangat menyenangkan buat kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadhan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Khulufu fammi as-sa'imi atyabu 'indallah min rihil miski wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatu wa yaqulu yushiku ibadis salihuna ayyulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaik wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhiril lailah. Qila ya Rasulullah ahiya lailatul qadari? Qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar yang sangat menyenangkan buat kita sebagai umatnya, di mana baginda Rasulullah beliau menyampaikan, umatku diberi 5 sifat pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada satu umat pun dari umat-umat sebelumnya. Apa itu hadirin? Yang pertama adalah khulufu fammis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang sedang berpuasa itu maka perutnya kosong. Ketika perut ini sudah kosong, maka muncullah bau yang tidak sedap. Dan bau yang tidak sedap ini tentu suatu yang tidak disukai oleh semua orang. Bahkan kita sendiri juga tidak mau. Akan tetapi bau yang disebabkan karena perut kosong, dan ini karena taat kepada Allah, menjalankan puasa karena Allah, maka bau yang seperti ini sangat-sangat disukai oleh Allah. Bahkan dikatakan lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah. Beda dengan orang yang perutnya kosong karena tidak berbuat apa-apa. Beda orang yang karena perutnya lapar bukan karena ibadah karena Allah. Itu murni bau. Tapi kalau umat Islam yang hari ini sedang berpuasa, perutnya kosong, muncul bau yang tidak sedap dalam mulutnya, ini adalah bau-bau ketaatan kepada Allah
sehingga bau yang demikian ini sangat disukai oleh Allah. Maka hadirin kaum muslimin, jangan kecil hati, tidak perlu malu dan tidak perlu resah. Bau mulut kita yang sedang berpuasa hari ini ternyata sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kabar yang menyenangkan. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah mengatakan, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat memohonkan ampunan buat mereka sehingga mereka berbuka. Subhanallah. Kita yang memulai puasa mulai terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari, selama itu para malaikat sibuk memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa. Kemudian yang ketiga, baginda Rasulullah menyampaikan, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Allah menghias surganya setiap hari orang-orang yang berpuasa. Allah menghias surga kita setiap hari dengan mengatakan, para hamba-hambaku yang soleh hampir saja mencampakkan kebendaan dunia dan kepenatan untuk bergegas memasukinya. Kaum muslimin, andaikan surga ditampakkan oleh kita, Masya Allah, tidak ada satupun orang yang beralasan untuk tidak berpuasa. Maka disinilah pentingnya keyakinan kita, disinilah pentingnya keimanan kita kepada Allah. Walaupun pahala ini masih tidak ditampakkan oleh Allah, mari kita yakin bahwa apa yang disampaikan baginda Rasulullah ini benar-benar nyata. Kita bisa membayangkan bagaimana rumah-rumah kita yang sedang diperbaiki, apalagi di bulan Ramadan, persiapan menyambut hari raya. Ini pada umumnya masyarakat semua ingin bersih-bersih rumahnya, menghiasi rumahnya, memperbarui cat rumahnya, bahkan mengisi semua perabotan-perabotannya dengan perabotan yang baru. Dan ini sangat menyenangkan. Ketika rumah kita tampak bersih, rumah kita tampak bagus, kita pasti merasa sangat senang. Lalu bagaimana jika rumah abadi kita, yaitu di surga, benar-benar dipersiapkan oleh Allah dan dihiasi oleh Allah dengan sebaik-baik hiasan? Maka beruntunglah kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah di saat kita hidup di muka bumi ini, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Adapun berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah mengatakan, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Setan-setan durhaka ketika di bulan Ramadan semua dibelenggu oleh Allah, sehingga mereka tidak lagi bisa melepaskan diri sebagaimana pada bulan lain. Nah,
Kalau ternyata di bulan suci Ramadan ini masih banyak kemaksiatan, kalau ternyata di bulan suci Ramadan ini banyak sahabat-sahabat kita umat Islam yang tidak berpuasa, maka ini bukan setan yang salah ini, karena setan sudah dibelenggu. Maka ini sudah tampak betul bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur sampai hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, yakni menjalankan ibadah puasa di siang harinya dan melaksanakan ibadah sholat sunnah taraweh di malam harinya. Ini sungguh berat bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sungguh berat bagi orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah jika selama ini kita bisa menjalankan semuanya dengan penuh kenikmatan, semangat. Ini adalah karena pertolongan Allah. Maka mari kita doakan saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang mungkin hari ini tampak masih belum bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita doakan, jangan sekali-kali kita mencacinya, jangan sekali-kali kita meremehkannya, jangan sekali-kali kita mengucilkannya. Tapi mari kita doakan, semoga saudara-saudara kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang terakhir yang disampaikan baginda Rasulullah adalah wa yughfaru lahum fi akhiril lailah. Orang-orang yang berpuasa itu diberi ampunan pada akhir malam. Sampai ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ahiyya Lailatul Qadri? Apakah malam itu malam Lailatul Qadar?" Qala, Rasulullah menjawab, "La, bukan. Walakinnal 'amila innama yuwaffa ajrahu idza qada 'amalahu." Ini bukan Lailatul Qadar. Tapi orang-orang yang bekerja itu akan diberi upah ketika ia selesai melakukan pekerjaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah kita menjalankan ibadah puasa seharian, maka di malam harinya itu Allah telah membayar upah kita. Allah telah memberikan pahala kita. Tidak menunggu Lailatul Qadar, tapi setiap malam Allah langsung memberikan pahalanya kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Andaikan pahala itu ditampakkan oleh Allah, mungkin dunia ini tidak mampu membawanya. Karena di bulan suci Ramadan ini segala amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan demikian marilah kita terus berusaha memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita benar-benar terus diberikan kenikmatan, nikmat sehat, ya, semangat dan kuat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Al-Ustadz Haji Ahmad Zaimin MPD yang telah memberikan materi kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini puasa kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan diberikan pahala dan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa menyelesaikan puasa kita 1 bulan penuh. Saya Nizam Firmansyah, senang sekali telah menemani ngaji online pagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya saya harus undur diri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMT Khairul Ummah Jawa Timur selain memiliki produk simpan pinjam dan pembiayaan syariah, juga memiliki lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang siap menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah para pemirsa yang akan disalurkan kepada yang berhak, yatim piatu, fakir miskin, dana pendidikan maupun dana sosial. Untuk itu kami mengajak para pemirsa untuk berdonasi melalui Baitul Mal Khairul Ummah Jawa Timur cukup dengan Rp25.000 yang bisa disetorkan melalui kantor KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur yang berada di Komplek Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik, atau melalui rekening BSI dengan nomor 714 945 1058. Saya ulangi, 714 945 1058.